Kan, bagaimana potensinya laut di Morowali, potensi ikannya di laut? Super sekali. Menjanjikan kan? Sangat menjanjikan. Terakhir, apalagi saat ini kan musim dikatakan mancing di rakit atau rompong. Kan. Itu kadang kita satu kali strike itu 5, 6, 7 ekor bahkan sampai full pancing dalam jumlah ya 10-an ke atas ekor. Kewajiban juga harus terpenuhi. Iya betul. Gitu. Kalau lokasi favorit tak? Lokasi mancing favorit di mana itu kan? Saya lokasi favoritnya jelas dari. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kosmo Dopi. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu pria tampannya Baho Dopi. Mantap. Sebelum kita memulai podcast kita pada malam hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bimo Morowali di Nasami di YouTube. Sama jangan juga lupa follow di sosial medianya Bimo Morowali di Instagram sama di Facebook. Oke, kita mulai podcast kita pada hari ini. Bagaimana kabar ini Kanda? Baik. Baik luar biasa sekali nih. Pokoknya luar biasa baiknya. Bisa perkenalkan diri Kanda? Oke, jadi saya sendiri namanya sih Harto, disapa Harto Kambaton. Nah, namanya Harto, disapa Harto Kambaton nih. Ya. Kira-kira begitu, Bang. Ini dari mana nih Kanda? Saya dari Kiurea di nelayan Morowali kan tadi. Ya kebetulan kita punya komunitas, namanya nelayan Morowali. Kanda Harto sebagai apanya tuh di situ nelayan Morowali? Kebetulan komunitas nelayan Morowali ini itu bukan lembaga yang berbadan hukum, tetapi hanya sebatas mengakomodir nelayan-nelayan terkait perihal baik hobi maupun profesi. Betul. Gitu. Karena di konteks nelayan Morowali ini itu kita tidak hanya melihat apakah itu semata-mata karena hobi, tetapi ada juga yang karena kombinasi baik hobi maupun profesi nelayan. Betul. Sehingga satu kali ibaratnya turun ke laut selain untuk cari nafkah sekaligus mengekspresikan hobi. Betul. Tidak hanya itu, ada lagi nih. Apa lagi itu Kanda? Kalau kita memancing segala kepenakan pikiran itu terrefresh dengan sendirinya. Iya betul. Kenapa Kanda Harto suka memancing? Yaitu poin pertama, sensasi saat strike dari itu yang lain di luar biasa menurut saya. Ketika kita buang pancing, setelah dibuang awalnya itu kan kebanyakan pasti ikan kecil dulu yang coba cicipi. Nah di situ kita mulai fokus, kita diajarkan untuk bagaimana fokus. Melatih kesabaran juga kan tadi. Melatih kesabaran ketika kita pas berada di spot yang mungkin ikannya lagi tidur atau apa, kurang lebih seperti itu. Itu kita harus sabar menunggu sampai mulai muncul aliran arus. Nah, arus ini kan kadang aroma umpan itu bisa menyebar ke belakang mengikuti arus sehingga ikan-ikan yang dari jauh itu bisa merapat di mana sumber aroma ikan tersebut, aroma umpan tersebut berada, sehingga di situ memudahkan kita untuk strike. Betul. Kurang lebih begitu. Ini Kanda Harto sejak dari kapan suka mancing Kanda? Saya sih kebetulan bapak memang profesi nelayan, tapi kombinasi nelayan dengan udah swasta. Nah, sejak kecil saya masih ingat sejak usia SMP, bapak kadang kan ini profesi juga nelayan, kadang ngikut pergi mancing. Saya berdua itu saya ingat dengan kakak saya, abang saya Herdianto Kambaton. Itu sering diajak mancing ke kami. Walaupun kami pada saat itu hanya sebatas waktu masih kecil menemani saja kan tadi. Menemani sekaligus mengamati. Betul. Cara belajar yang kami anggap saat ini cara belajar yang paling kontekstual. Berarti paling mudah kita laksanakan setelah kita mengamati. Oh gini loh cara, mulai dari cara menyambungkan senar aja antara senar lain itu harus punya ada tekniknya teknik tersendiri atau skill tersendiri. Kemudian cara masang umpan supaya tidak terputar saat sampai di dasar itu ada juga tekniknya. Dan termasuk salah satu caranya yaitu terkait bagaimana memangsang memotong-motong umpan itu supaya mudah nyampai ke dasar gitu. Semua tekniknya itu kan tadi. Artinya tekniknya sih tidak secara
formal kita belajarnya, betul, tidak betul. dari Otodidak berarti kan tadi. kurang lebih seperti itu, otodidak. Kira-kira seperti itu, Bang. Kalau Kanda ini menurutnya ini Kandarto tuh kan nelayan yang otomatis di laut terus tuh. Bagi menurutnya Kandarto laut itu apa? Ya, pertama sih menurut saya laut itu adalah sumber kehidupan. Itu poin paling utama. Betul. Kenapa saya katakan sumber kehidupan? Sampai saat ini kan masih lumayan banyak orang-orang di sekitaran kita itu yang masih profesinya memang menumpukan kehidupannya di hasil laut. Betul. Nah, kebetulan laut kita khususnya di Kecamatan Bahodopi ini beragam makhluk laut ya. Berbagai jenis ikan yang ada di Laut Bahodopi, baik dari ikan dalam ukuran kecil maupun dalam ukuran besar. Hanya terkadang spot-spotnya yang menentukan. Kalau Kanda, bagaimana potensinya laut di Morowali, potensi ikannya di laut? Super sekali. Menjanjikan Kanda? Sangat menjanjikan. Terakhir, apalagi saat ini kan musim dikatakan mancing di rakit atau rompong. Itu kadang kita satu kali strike itu 5, 6, 7 ekor bahkan sampai full pancing dalam jumlah 10-an ke atas ekor satu kali strike. Sehingga para yang baik yang hobi saat ini maupun yang memang hobi kombinasi profesi ataupun profesi sebatas profesi nelayan itu saat ini fokusnya mancing di rakit ataupun rom karena memang musimnya. Iya kan. Gitu. Ini kan ini hasil ikannya kan tuh dimakan sendiri atau dijual full atau dibagi-bagi, dimakan ada dijual? Kalau hasilnya kalau untuk saya sendiri hasilnya itu tergantung. Kalau dapat banyak dijual selain sebagian untuk konsumsi saya jual. Karena kita tidak pungkiri masyarakat kita saat ini banyak yang menikmati ikan itu yang baru di strike karena masih kualitas masih segar gitu. Ini kan Dato, nelayan Morowali sudah berapa lama terbentuk? Nelayan Morowali ini terbentuk saya ingat dengan Bang Aspar, Aspar kami bentuk saat tahun 2020 sekitar bulan 3-4 pada saat itu. Nah, artinya seiring berjalannya sampai saat ini komunitas ini terus bertambah, tetapi pada prinsipnya kami ingin menunjukkan nih bahwa laut kita memang Laut Bahodopi khususnya Kabupaten Morowali itu memang punya potensi ikan-ikan yang sensasi strike-nya luar biasa. Betul. Ini kan nelayan Morowali sudah berapa anggotanya? Komunitas nelayan Morowali. Kalau di grup WhatsApp sendiri kurang lebih 100 lebih. Tetapi itu kita kebanyakan di grup itu yang kombinasi hobi. Yang ada di grup itu. Apakah setiap minggu itu rutin kan? Ada kegiatan rutin mancing bersama begitu? Kita tidak tentukan itu. Terkadang karena sebagian itu teman-teman statusnya sebagai karyawan swasta, di saat mereka off kita sharing, ajak-ajak, yuk kita trip bareng ke spot. Kadang kita sama-sama. Kadang juga saya sering kali bersama dengan Pak Kades Keurea, Pak Damran Dudin. Sering beliau luar biasa juga cintanya terhadap laut dan luar biasa juga beliau rasakan nikmatnya saat strike. Beda memang sensasinya kan dia. Beda. Ini kan Kandar tuh kan selain maksudnya enggak fokus begitu. Ada pekerjaan lain tuh Kandar tuh. Betul. Di luar dari mancing nelayan jadi nelayan begitu tuh. Betul. Bagaimana caranya membagi waktu itu Kandar? Saya kan kebetulan memang kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kecamatan Bahodopi, khususnya di kawasan industri Morowali, khususnya di IMIP. Saya kan kebetulan kerjanya Senin sampai Sabtu, Nah, berarti minggunya off istirahat. Nah, di situ kesempatan saya untuk mancing. Selain di hari Minggu itu sudah jelas, kalau hari Minggu itu sudah pasti. Tetapi di hari-hari lain pun kadang sempat menyempatkan. Kalau hari Minggu turun mancing berarti Senin enggak. Gitu. Berarti Selasa pulang kerja di sore hari itu bisa langsung ke spot. Kadang mancing sampai jam 8-9 malam udah balik.
Kalau cuman untuk konsumsi dalam waktu 2-3 hari itu cukup lumayan strike-nya. Kalau hanya waktu mancing kayak gitu. Tapi kalau hari Minggu itu lebih fokus bagaimana hasil strike-nya itu digunakan untuk dijual. Dijual di ada memang jadwal-jadwalnya ini dipakai pribadi. Gitu. Kebetulan ya tadi di Selasa, kalau masuk mancing hari Selasa, di Rabu itu istirahat atau pengembalian stamina, karena kewajiban utama sebagai karyawan juga sebagai pekerja juga tetap itu betul kan. Perihal hobi kombinasi profesi itu poin kedua. Betul. Makanya waktu maupun stamina harus tetap diukur. Betul. Tetap harus dijaga supaya selain merealisasikan hobi, kewajiban juga harus terpenuhi. Iya, betul. Gitu. Kalau lokasi favorit lokasi mancing favorit di mana itu kan? Saya lokasi favoritnya jelas dari Jeti IMIP, itu jaraknya kurang lebih 900 meter. Dari Jeti IMIP? Dari Jeti IMIP 900 meter di radius itu kan? Iya, dekat. Kalau dari salah satu destinasi wisata kita Pulau Langala, itu paling dekat lagi. Itu spot andalan saya. Spot yang paling banyak ikannya mungkin di kan? Ya, boleh kata seperti itu, banyak ikannya. Kenapa? Karena jenis-jenis ikan di spot itu juga bervariasi. Dan yang disebut itu kakap merah itu banyak sekali yang nikmati kakap merah itu. Nah, itu spot saya di situ. Dekat dari Jeti IMIP dan dekat dari Pulau Langala sebagai salah satu destinasi wisata di Desa Batu Piah. Ini kan selama mancing tuh pasti ada strike yang paling tidak pernah kita lupa. Maksudnya ini kan menantang sekali. Semua tidak terlupakan. Toh? Iya. Karena ketika kita mancing ikan yang ukuran setengah kilo, kita menggunakan senar yang ukuran kecil. Artinya di situ nikmatnya pun ada, sensasinya juga ada. Begitu juga saat kita memancing menggunakan senar yang ukuran besar dan hasil pancingnya yang besar, itu tidak bisa terlupakan. Poinnya adalah bentuk strike ini baik ukuran kecil ataupun tidak itu tidak akan terlupakan. Nikmatnya saat strike. Tetapi bedanya ketika yang kecil itu dia asik bermain. Kalau yang besar ada perlawanan, tarik ulur. Betul. Apalagi saya terakhir kemarin malam kebetulan pas dari Jeti IMIP itu pas ada lampu merah pertama. Sekitar lampu merah pertama itu hanya 30 meter. Saya dapat ikan korapu ukuran besar. Dan itu tayang nanti di YouTube channel Nelayan Morowali. Ada juga YouTube channelnya. Ada YouTube channel Nelayan Morowali-nya. Apa namanya channelnya? Nama YouTube-nya Nelayan Morowali. Nelayan Morowali. Nanti kalau mau lebih rincinya mau nonton di Nelayan Morowali. YouTube-nya. Ini kan kan orang kalau mau mancing ya pasti ada modal lah tuh. Contoh beli solar tuh, beli alat mancing, beli umpan tuh. Apakah maksudnya selama Kanda Harto ini maksudnya untung jika Kanda? Kan pasti ada modal yang dikeluarkan tuh. Betul. Dengan hasil yang didapat. Betul. Kira-kira kadang pernahkah rugi? Betul. Prinsipnya kalau kita turun atau trip untuk mancing, pasti bahan bakar itu tidak lepas. Pasti kita beli bahan bakar standar 5 liter satu kali turun. Kalau menggunakan mesin tempel, kalau menggunakan mesin ikan tinting, paling banyak kita beli 2-3 liter. Kemudian kita beli umpan. Ini umpan tidak menentu, kadang ada kita beli, kadang tidak beli. Kayak bagaimana itu kan? Kalau tidak beli, kita turun tanpa membawa umpan, kita trip tanpa membawa umpan. Akan tetapi setelah sampai di laut, di spot, kita cari umpan dulu. Kita mancing umpan menggunakan teknik rinta-rinta, orang Morowali bilang. Betul. Orang baru bilang itu gaya-gaya. Atau kita tonda namanya, atau ditonda cari umpan gitu. Kita bisa lakukan itu. Ketika kita ke spot itu, asumsi kita waktunya cukup panjang, kita bisa tanpa beli umpan, kita bisa cari umpan di laut. Nah, berarti di Kanda tergantung gila sebenarnya. Kalau seandainya pulang dari kerja, anggaplah waktunya sudah mau malam, mepet untuk cari umpan itu, ya solusinya kita tinggal ke pasar bawah Dopi, betul, penjual ikan banyak. Betul. Ini kan Kanda banyak orang bilang
profesi melaut sudah tidak menjanjikan di bawah Dopi. Bagaimana perspektifnya Kandarto itu? Apakah masih menjanjikan menjadi nelayan di bawah Dopi? Kalau saya sih yang saya alami sendiri, walaupun nelayan memancing itu bukan profesi paling utama, itu hanya kombinasi dari hobi. Kadang kalau saya turun memancing dalam waktu anggaplah turun jam 5 sore, pulang jam 8 atau 9 malam, kadang itu bisa dapat harga ikannya 3-4 kilo. Kalau 4 kilo itu sudah dapat 200.000 loh. Iya, lumayan kan. Kalau kita fokuskan ini nelayan ini, yang penting fokus nih. Iya. Toh, iya. Banyak kok, bahkan di wilayah ini ada satu daerah yang memang fokus masyarakatnya nelayan. Sampai saat ini mereka tetap fokus nelayan di kan tadi, full job nelayan. Fokus nelayan ya, itu bisa menyekolahkan anaknya, biaya hidup, biaya sehari-hari dan lain sebagainya. Bisa. Ini kan Kanda komunitas nelayan Morowali itu. Bagaimana caranya, anggaplah contoh saya hobi mancing, mau gabung dengan komunitasnya Kanda, bagaimana caranya itu Kanda? Mudah saja. Isi formulir atau nggak perlu. Bagaimana itu Kanda? Kita trip bareng-bareng aja. Oh, langsung bisa langsung masuk grup begitu nih? Masuk aja. Sesimpel itu jadi Kanda? Prinsipnya di grup itu kita sharing. Bahkan di dalam grup itu ada beberapa teman-teman juga yang sebenarnya mereka nggak hobi mancing, tetapi mereka punya usaha menjual alat pancing. Iya, betul. Mereka kita libatkan dalam grup, supaya itu mempermudah teman-teman yang profesinya memancing, yang baik profesi memancing maupun hobi memancing, tidak sulit untuk mencari alat. Betul. Tempur di laut, alat pancing di laut. Iya, betul. Dan mempermudah juga teman-teman yang punya usaha alat pancing untuk mempublikasikan mereka punya usaha. Betul. Artinya dengan keberadaannya kita ini selain bermanfaat untuk usaha-usaha lainnya, bermanfaat juga untuk saya katakan ini 3 alur. Bermanfaat untuk teman-teman tokoh atau penjual alat pancing. Betul. Bermanfaat untuk profesi maupun hobi memancing. Kenapa? Karena mudah mendapatkan lokasi atau tempat penjualan alat pancing. Dan hasil strike-nya bermanfaat buat yang tidak hobi memancing atau tidak punya toko mancing. Mereka tinggal bisa menikmati ikan-ikan yang kualitasnya yang langsung masih segar, fresh, masih segar. Betul kan. Apalagi nih, saya punya teknik tersendiri untuk tetap mempertahankan kualitas ikan. Iya, bisa dibagi tuh kan? Oke. Pertama, ketika kita strike ikan, kita nggak akan pada saat sudah sampai di perahu, kita kadang kebanyakan orang itu langsung simpan aja di atas dalam perahu gitu. Itu secara tidak langsung mempengaruhi kualitas ikan. Iya, betul. Kalau metode kami, trik kami dalam menjaga kualitas ikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam keadaan masih fresh, kurang lebih baru beberapa menit ditarik, walaupun sudah waktu ditariknya udah lama. Iya, betul. Itu triknya, pada saat kita tarik, lepas dari kailnya, dari pancingnya, itu langsung kita masukkan dalam kas. Dalam box es bersama sudah ada X-nya. Di situ kualitasnya akan bertahan. Salah satu sampelnya ikan kakap merah. Ikan kakap merah ini kalau dilautkan agak putih, lebih putih begitu. Betul. Nah, ketika tarik tanpa dikasih masuk di es, itu dia merah kemudian kembali ke putih. Kayak kurang lebih warna silver. Tetapi ketika pas ditarik kemudian langsung dimasukkan dalam box ikan yang ada esnya, itu bisa 3 hari bertahan warna merah maron. Pokoknya kelihatan nampak fresh. Tidak tampak pucat lagi kan? Tidak nampak pucat. Tidak hanya persoalan bilang warnanya, tampakan yang tidak nampak pucat. Tekstur dagingnya pun bertahan seperti yang baru di strike. Jenis ikan apapun dibuat seperti itu, paling bertahan kualitasnya. Kemudian kebetulan kan kita mancingnya di laut nih. Betul. Bawa esnya itu es air tawar. Betul. Nah, makanya pada saat kita campur kita buka es batunya, itu kita isi dulu air asin dalam kas, supaya ikannya ada air, ada air ikan. Makanya itu kualitas rasa ikan itu semacam baru ditarik dari laut, walaupun udah berjam-jam tinggal di dalam. Betul kan. Gitu. Luar biasa. Salah satu teknik kami. Ini Kanda, harapannya Kandarto untuk komunitas nelayan Morowali ke depannya? Harapannya kami sih untuk komunitas nelayan Morowali ini,
salah satu hobi mancing ini adalah saya katakan hobi yang sangat positif. Betul. Kenapa saya katakan hobi yang sangat positif? Selain kita merealisasikan hobi itu juga menghasilkan. Betul. Baik menghasilkan untuk konsumsi sendiri maupun menghasilkan untuk dipasarkan atau dijual ke konsumen-konsumen penikmat ikan dalam keadaan fresh. Itu makanya harapan kami untuk nelayan Morowali ini ke depannya, bagaimana teman-teman yang punya hobi maupun teman-teman yang punya hobi sekaligus kombinasi profesi ataupun sebatas profesi, kita bisa trip bareng-bareng, toh kita tunjukkan ke dunia bahwa Laut Morowali memiliki potensi dan berbagai jenis ikan yang ada di Laut Bahodopi, khususnya di Laut Kecamatan Bahodopi. Nah, selain itu masyarakat kita sekarang kan banyak dari berbagai daerah, Betul. Nah, ini mungkin banyak teman-teman kita di luar sana yang punya hobi mancing. Tetapi tidak tahu start dari mana. Tidak ada wadahnya untuk menyalurkan. Tidak ada wadahnya, kemudian tidak tahu spot yang mana yang baik. Nelayan Morowali siap mengakomodir. Untuk trip bareng-bareng untuk tunjukkan titik. Nanti ada nomornya Kandarto di tulis sini, nanti bisa hubungi kalau mau join ke nelayan Morowali di kan tadi. Sip. Ini kan kan rata-rata nelayan atau pelaut tuh yang hobi mancing tuh pasti ada filosofi yang dia pegang teguh tuh, entah apakah begitu. Mungkin Kandarto ada filosofi yang kita pegang atau ada quotes, kata-kata yang untuk itu kalau kata-kata sih satu-satunya hobi yang menghasilkan adalah memancing di kan tadi. Satu-satunya hobi yang menghasilkan adalah memancing. Betul. Satu-satunya hobi yang menghasilkan adalah memancing. Betul kan. Ini kan nanti rencananya ke depannya apakah ini nelayan Morowali sudah ada sekretnya kan atau bagaimana? Kita nggak punya sekret. Atau ke depannya ada mau nanti dibikin rumah bersekret bersama begitu atau bagaimana? Semoga rencananya begitu di Kandari. Hal-hal yang positif itu tetap akan kita wacanakan. Betul. Dan seperti tahun sebelumnya kita memang sudah wacanakan sebelumnya bahwasanya sebelumnya kita sudah wacanakan bahwasanya kita akan coba adakan turnamen fishing cup. Oh iya. Luar biasa itu kan. Artinya kita skala apa itu kan? Skala kecamatan, kabupaten, nasional. Kita harapkan skala kabupaten. Tapi tetap kita akan coba ke depannya ketika ada waktu yang luar biasa itu kan. Komunikasi dengan pemerintah mungkin. Betul. Kemudian kebetulan di beberapa kecamatan Bahodopi ada beberapa komunitas mancing juga. Itu kita bisa kerjasama. Prinsipnya kan kita punya hobi yang betul. Rencana itu kapan diadakan kan? Rencana tahun ini? Ya, harapan kita tahun ini bisa terrealisasi. Rencananya tahun kemarin cuma karena Covid mungkin kemudian pertimbangan waktu belum tepat. Jadi kita akan rencanakan ke depannya bersama-sama dengan komunitas mancing yang ada di wilayah Kecamatan Bahodopi. Betul. Untuk kita coba gagas itu sehingga desain turnamennya itu siapapun di wilayah Kabupaten Morowali, target kami seperti itu. Anggaplah terlaksana tahun ini. Tahun depan kita coba lagi laksanakan di kecamatan berkesinambungan begitu kan, kecamatan lain anggaplah Cup 2-nya di kecamatan ini. Betul. Tapi kita coba usahakan dulu Cup 1-nya di Kecamatan Bahodopi karena cukup banyak yang hobi sekaligus kombinasi profesi. Betul. Gitu. Luar biasa kan. Terima kasih banyak. Siap. Nanti kalau kami undang lagi bisa gitu kan. Atau siap. nanti yang seperti usulan tadi podcast di laut bisa itu kan. Luar biasa itu kalau sambil mancing tuh kami liput tuh kan. Betul sekali. Bisa itu nanti kan. Tinggal diagendakan. Terima kasih banyak nih kan. Siap. Terima kasih sudah menonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe sama apalagi tadi channel YouTube apa? Channel YouTube Nelayan Morowali. Untuk lebih jelasnya nanti ada videonya di channel YouTube-nya Komunitas Nelayan Morowali. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you. See you the next podcast.